kolonialisme Barat lah yang menjadikan Zionisme ini berhasil mereka tinggal di Palestina. Yang pada dasarnya orang Zionisme ini, gerakan Zionisme ini bukan Palestina yang menjadi tujuan mereka. Tujuan mereka adalah menjajah negara lain. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Jadi kenapa kita harus membela Palestina hari ini? Karena Al-Quds ada di Palestina. Iya. Dan memang bumi Syam ya, Palestina itu selain negeri yang diberkahi, negerinya para nabi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Daud, Saleh, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam, semuanya ada di bumi Syam, ada di Palestina. Iya. Nah, jadi bicara Palestina itu bukan hanya isu nasionalis ya, tapi lebih dari itu, ini adalah isu agama, soal iman kita. Kenapa kita harus membela Palestina hari ini? Ya. Baik Ustadz, berikutnya ngomong-ngomong soal Yahudi dan Zionisme, Ustadz. Ya. Kan ada yang bilang jangan benci Yahudi, tapi benci Zionisme, karena nggak semua Yahudi itu jahat. Ada yang berstatement begitu. Ya. Tapi kalau kita buka Quran kita, Ustadz, bagaimana Allah memperingatkan kita tentang Yahudi? Karena di masa Nabi dulu ya, kalau kita belajar sirah nabawiyah, yang paling kuat, yang paling punya kedudukan, yang paling hebat itu kan Quraisy. Terpandang, kuat militernya itu Quraisy. Kalau nomor 2 barulah Yahudi, nomor 3 Arab Badui. Jadi ada 3 kasta lah kurang lebih di zaman Nabi dulu. Tapi berbicara tentang Quraisy, Allah tidak pernah mengabadikan keburukan Quraisy. Karena pada akhirnya Quraisy itu beriman kepada Allah. Misalnya surah Quraisy yang Allah abadikan apa? Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas dalam rangka apa? Dalam rangka perdagangan. Orang Quraisy itu jago bisnis, itu yang Allah abadikan gitu. Tapi giliran Yahudi gitu, itu selalu pasti ada keburukannya gitu. Pasti ada peringatannya. Misalnya di surah Al-Fatihah, ummul Quran yang kita baca setiap hari dalam salat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai, dimarahi Allah itu siapa? Al-Yahud. Dan al-dallin yang sesat itu Nasara. Jadi Allah lebih dulu menyebut Yahudi sebelum Nasrani. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara. Jadi Yahudi ini memang diperingatkan oleh Allah. Jadi kita harus hati-hati dengan Yahudi itu. Jadi gimana menyikapi statement antara Yahudi dan Zionisme, Ustaz? Baik, ya ini untuk generasi kita perlu kita pahami dengan baik. Bahwa sering kita mendengar istilah Zionisme dan juga Yahudi. Yahudi lebih duluan istilah ini muncul, ataupun agama selaku agama justru sebelum Islam, ya. Sehingga kita katakan Yahudi selaku agama, ya. Dia sendiri adalah sesuatu yang dianggap eksis, ada di dalam Al-Quran sendiri, termasuk dalam Ahlu Kitab. Jadi mereka bahkan mendapatkan tempat khusus di dalam Islam, bahkan disebut dengan Ahlu Kitab, ya. Nah, selaku agama Yahudi. Nah, sehingga Rasulullah SAW ketika beliau tinggal di Makkah, ya, nggak ada istilahnya beliau bekerja sama dengan Zionisme, bukan, tetapi adalah dengan orang Yahudi. Sehingga fakta Madinah pertama ketika Nabi masuk itu adalah innal muslimun wal yahud ummatun, ya. Jadi orang Islam dan orang Yahudi di Madinah dalam sebuah negara dianggap adalah sebuah umat yang menyatu dalam sebuah negara. Jadi Nabi menghargai eksistensi Yahudi selaku agama yang mereka itu mempraktekkan agama mereka yang tidak mengganggu umat Islam, saling menjaga satu sama lain, hidup secara damai berdampingan. Itu adalah Yahudi selaku agama. Pada saat kemudian agama manapun, siapapun orangnya, yang kemudian mereka berbuat zalim, berkhianat, berbuat zalim, kemudian tidak menepati janji, ya, bahkan kemudian memerangi saudaranya yang lain, maka itu sah saja kalau seandainya setelah itu orang ini mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya bahwa diperangi oleh Nabi karena apa? Mereka berkhianat, ya, atas nama. Tapi atas nama Yahudi itu sendiri selaku agama yang hidup berdampingan dengan umat Islam sejak Nabi, mereka dihargai, kita katakan. Begitu juga dalam sejarah Islam kita dapatkan
justru orang Yahudi paling damai hidup mereka di dalam kekuasaan Islam. Mulai dari Abbasiyah, mulai dari Umayyah, Abbasiyah sampai Andalusia, itu adalah paling dihargai orang Yahudi. Mereka hidup berdampingan damai. Sedangkan Zionisme ini adalah istilah yang muncul pada akhir abad ke-19. Zionisme ini dipelopori oleh Theodor Herzl, salah seorang Yahudi dari mana? Dari Swiss, di kota Basel. Jadi kenapa muncul Zionisme ini? Zionisme ini adalah sebuah gerakan yang muncul dalam bingkai kolonialisme Barat. Yang maksud daripada Zionisme ini adalah bagaimana mereka menyediakan tempat khusus bagi orang Yahudi yang menjadi negara mereka dengan upaya sehingga nantinya mereka mampu mewujudkan sebuah negara yang aman bagi mereka sendiri. Tetapi ini dimotori dan di belakangnya adalah ada gerakan kolonialisme. Kolonialisme Barat lah yang menjadikan Zionisme ini berhasil mereka tinggal di Palestina. Yang pada dasarnya orang Zionisme ini, gerakan Zionisme ini bukan Palestina yang menjadi tujuan mereka. Tujuan mereka adalah menjajah negara lain. Kenapa? Karena memang pada masa akhir abad 20 dan awal abad 20 itu kan masa penjajahan. Jadi kelompok Zionisme ini, orang-orang yang mengimani dengan Zionisme ini, mereka menunggangi kolonialisme untuk menjajah bangsa lain. Mereka pernah pergi bahkan dicari tempat untuk orang Yahudi ke Afrika, di Uganda, begitu juga ke Amerika Latin, Suriname. Mereka mencoba untuk menjadikan daerah itu sebagai tempat bagi orang Yahudi. Jadi sebenarnya bukan Palestina yang langsung menjadi sasaran mereka, bukan. Justru sasaran mereka pokoknya kami punya negara yang bisa dijajah, yang nanti orang-orang kolonialisme mampu menjadikan orang Yahudi itu sebagai alat untuk menguasai tempat itu. Akhirnya kenapa dipilih Palestina? Karena Palestina diduduki oleh Inggris pada saat itu. Dan Inggris memberikan ketika orang Zionisme ini datang meminta izin supaya mereka diberikan tanah dan tinggal di Palestina, Inggris yang pada saat itu menguasai tempat itu diberi izin dengan perjanjian Balfour 1917. Karena ada izin daripada Inggris lah, makanya mereka bisa ambil tanah di Palestina. Sebenarnya bukan Palestina langsung menjadi tujuan mereka. Sudah pergi ke Afrika nggak dapat izin, kemudian ke Suriname juga mereka nggak bisa tinggal, baru akhirnya dapat izin. Jadi kolonialisme Barat lah yang menjadikan Zionisme ini bercokol di Palestina. Ini perlu kita pahami asal usulnya. Jadi kita benci pada Zionisme karena Zionisme ini adalah gerakan kolonialisme yang menjadikan agama Yahudi sebagai cara mereka untuk bercokol di Palestina tersebut. Jadi betul-betul ini adalah ibaratkan parasit di dalam di tubuh negara, di tubuh Palestina itu sendiri, Zionisme ini. Jadi itu bedanya, kita bedakan antara Yahudi dengan Zionisme. Nah, jadi kita benci sama orang Zionisme betul. Yahudi selaku agama yang hidup berdampingan dengan umat Islam, ahlan wa sahlan. Tetapi Yahudi yang membenci umat Islam, maka kita perlakukan seperti Nabi memperlakukan Yahudi dulu. Mereka damai, kita hidup berdampingan. Mereka tidak mau damai dengan kita, berlaku hukum sunnatullah. Nah, begitu. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom ta combe tika musalla. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Terima kasih untuk seluruh sahabat Perkusi Aceh yang sudah berkontribusi membeli kaos ini. Semoga berhikmah bagi kita bersama dan orang-orang di sekitar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih di janggut, kuning on mise, hantom ta combe tika musalla. Putih di janggut, kuning on mise, hantom ta combe tika musalla.
lale, lale, lale. Tanyo